warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Uliani dengan NIM 210211049 Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Nah, kita akan membahas tentang edukasi pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan manapun maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Nah, apa saja sih fungsi dari pasar modal itu? Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapat. Lalu yang ketiga ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan yang terakhir itu adalah pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Setelah kita mengenal fungsi dari pasar modal, lalu kita mengenal instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya, kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap harinya diperdagangkan. Yang pertama itu ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Lalu ada reksadana, surat utang atau obligasi, exchange trade fund, dan yang terakhir ada derivatif. Ini itu surat yang dikenal dengan turunan dari saham. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maupun investor. Nah, manfaat bagi emiten itu yaitu jumlah dana dapat dihimpun berjumlah besar, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Lalu manfaat bagi investor itu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Dan yang terakhir itu dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Sekarang kita membahas tentang struktur OJK. Nah, struktur OJK itu yang pertama ada Dewan Komisioner, yang kedua ada direksi, yang ketiga ada departemen dan unit kerja. Sedangkan tujuan dari OJK yaitu OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Yang pertama terselenggara secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel. Yang kedua mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK yaitu melakukan dan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor bank, pasar modal, dan sektor IKNB. Selanjutnya itu ada kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan mikroprudensial melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap individu institusi keuangan, sedangkan kebijakan makroprudensial melakukan pengawasan dan monitoring terhadap keseluruhan sistem keuangan. Kita coba ilustrasikan kebijakan mikroprudensial. Kasusnya Bank ABC. Yang pertama, pengawasan individu. Pihak pengawas memonitor Bank ABC secara individu, menganalisis rasio keuangan bank seperti rasio kecukupan modal, kualitas aset, dan tingkat likuiditas. Yang kedua, penilaian risiko kredit. Melakukan penilaian mendalam terhadap portofolio pinjaman Bank ABC. Yang ketiga, ada pengaturan modal minimum.
Lalu yang keempat ada stress testing, melakukan uji stres untuk mengukur sejauh mana Bank ABC dapat bertahan dalam situasi ekstrim atau krisis. Dan yang terakhir itu pencegahan praktik bisnis beresiko tinggi dengan memantau dan mengatur praktik bisnis bank yang kedua, kita ilustrasikan kebijakan makroprudensial. Contoh kasusnya sistem keuangan nasional. Yang pertama itu penetapan batas ekspansi kredit, menetapkan batas untuk pertumbuhan kredit secara keseluruhan di sistem keuangan untuk mencegah pembengkakan kredit yang berpotensi merugikan stabilitas sistem. Yang kedua, penyusunan sistem peringatan dini, kebijakan pengaturan dana, pengawasan keterlibatan asing, dan yang terakhir, pengaruh resiko sistemik. Kebijakan mikro dan makroprudensial bekerja bersama-sama untuk menstabilitas sektor keuangan. Mikroprudensial itu fokus pada lembaga individual, sedangkan makroprudensial bertujuan melindungi sistem keseluruhan dari resiko sistemik. Intinya, keduanya itu membentuk kerangka untuk menjaga stabilitas. Sekarang saya akan menjelaskan gimana langkah untuk membuat aplikasi PT Sekuritas, yaitu contohnya Ajaib. Ajaib adalah platform investasi digital yang memudahkan pengguna untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk reksadana, saham, dan obligasi. Berikut beberapa poin penting mengenai Ajaib. Yang pertama itu diversifikasi. Ajaib menyediakan akses ke berbagai produk investasi, memungkinkan pengguna untuk diversifikasi portofolio mereka dan mengurangi resiko. Yang kedua, antarmuka pengguna intuitif. Yang ketiga, pilihan reksadana dan saham. Yang keempat, analisis informasi. Yang kelima, keamanan. Dan yang keenam, pembekalan fraksional. Yang terakhir, edukasi investasi. Ajaib juga menyediakan sumber daya edukatif mengenai investasi, membantu pengguna memahami konsep-konsep dasar dan strategi investasi yang efektif. Melalui Ajaib, pengguna dapat mengelola portofolio investasi mereka secara efisien, bahkan dengan modal terbatas, dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap dunia investasi. Nah, langkah yang pertama, kita itu bisa mendaftarkan lewat Google ataupun email kita. Lalu kalau kita sudah pilih, kita bisa mulai dengan men-scan KTP kita. Nah, setelah di-scan akan ada bacaan data diri. Lalu kita isi data diri untuk membuka akun investasi. Jadi di sini ada kota atau kabupaten, pekerjaan. Kalau saya kan masih mahasiswa, jadi ditulisnya pelajar atau mahasiswa. Lalu total penghasilan sebulan dan nomor telepon. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita verifikasi identitas. Pastikan selfie atau tag video pas dengan yang diarahkan. Lalu ada data diri lanjutan. Kita pastikan kode pos, alamat KTP, pendidikan terakhir, agama, status perkawinan, nama ibu kandung, dan yang terakhir sumber pendapatan. Jika sudah diisi semua, kita klik lanjut lagi. Kita isi profil resiko investor. Nah, itu ada gaya investasi, pengalaman investasi, jangka waktu investasinya untuk berapa lama, dan tujuan kita berinvestasi. Lalu ada nama bank dan nomor rekening, itu dilengkapi untuk penarikan dana. Jadi setelah kita berinvestasi, kita mau narik dana, bisa dikirim ke bank tersebut. Klik lanjut. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kita mau investasi kemana. Kita bisa melihat harga sahamnya lagi naik atau turun. Kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau dan kita punya modalnya berapa, kita bisa taruh investasi di situ. Kita juga bisa mencari-cari gimana nih, apakah ini bisa terpercaya atau tidak. Nah, alasan saya membuat akun di Ajaib adalah untuk memulai perjalanan investasi dengan mudah. Ajaib merupakan platform investasi yang memungkinkan untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti reksadana, saham, dan obligasi. Dengan memiliki akun di Ajaib, kita dapat mengolah dan memonitor
berinvestasi secara efisien dan mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung video. Kita sudah membahas tentang pasar modal, tentang mikroprudensial, tentang makroprudensial, apa itu OJK, gimana tujuan dan visi misinya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.